Halo, selamat malam. Ya, pada hari ini saya akan membahas satu topik yang paling banyak, ya termasuk banyak eh, terjadi di masyarakat ya. Ini pengkreditan pajak masukan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya. Nah, aturan ini muncul setelah adanya Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker disahkannya. Nah, sebelumnya tidak ada ya. Sebelumnya PKP tidak bisa mengkreditkan pajak masukan sebelum dia dikukuhkan sebagai PKP, walaupun 1 hari. Misalnya kalau saya baru PKP tanggal 18 Juni 2018, maka satu pajak masukan yang dapat dikreditkan itu hanya mulai 18 Juni. Yang 17 Juni juga tidak bisa. Jadi ini adalah terobosan yang sangat baik yang meringankan beban wajib pajak. Jadi selama ini salah satu yang dirasa berat bagi wajib pajak adalah sudah saatnya PKP tapi belum PKP karena berbagai hal. Mungkin karena kekeliruan dalam mencatat aset, kelemahan administrasi, ya, atau maupun disengaja, sehingga ketika diperiksa pajak akan menanggung sanksi yang sangat super besar ya. Ditambah sanksi lainnya plus minus bisa kena 17%. Nah, untuk sekarang kita bahas bagaimana aturan yang baru ya. Pertama, pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP yang tidak berwujud ataupun pemanfaatan JKP dari luar pabean di dalam DPR sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan oleh PKP. Nah, ini tercantum di pasal 651 PMK 18. Ketentuan pekreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berlaku untuk masa pajak sebelum PKP pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, yaitu masa pajak sebelum tanggal pengukuhan PKP sebagaimana tercantum dalam pengukuhan PKP. Jadi sebagai informasi, wajib pajak baik pribadi atau badan sepanjang dia menjalankan barang kena pajak atau jasa kena pajak melebihi 4,8 M, maka sudah wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat tanggal akhir bulan berikutnya. Misalkan sudah mencapai 4,8 di tanggal 10 Mei 2018, maka paling lambat 30 Juni sudah harus mengajukan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, kalau tidak, itu diatur di PMK 197 ya. Nah, kalau tidak ya ada sanksinya ya. Nah, pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dikreditkan dengan pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Nah, kalau ada udah atas 4,8, nah ya awal bulan akhir bulan berikutnya kalau sudah dihitung jual berapa harusnya sudah pungut 10%. Walaupun pada kenyataannya Anda merasa, Pak, Bu, saya tidak pungut. Nah, itu DJP atau Fiskus ya mau tidak mau ke sanksi Anda ya, karena Anda yang dianggap trader ya. Nah, sesuai dengan peraturan perundang diperbolehkan sampai pengusaha termasuk dikukuhkan sebagai PKP ya, itu diatur di pasal 65 ayat 3. Nah, pajak masukan dimaksud dalam pasal 1 dihitung menggunakan pedoman penggeledahan pajak masukan, jadi sebesar 80%. Jadi walaupun dapat dikreditkan tidak full ya, hanya sebesar 80%, dan saya rasa itu sudah sangat fair ya. Walaupun dipaksa bisa full, kita juga kelabakan untuk mencari faktur pajak yang mungkin karena tidak PKP hilang dan seterusnya ya. Nah, diatur di pasal 65 ayat 4. Pedoman penggeledahan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberlakukan untuk masa pajak sebelum PKP yang dilakukan melalui A. Penyampaian SPP masa PPN dan atau penetapan kewajiban PPN melalui pemeriksaan. Jadi intinya, kalau Anda sudah sadar, Anda mau self assessment juga boleh. Misalkan Anda tahu, oh harusnya saya tahun Maret 2019 sudah PKP. Ya, silakan Anda lapor ulang ya. Tapi kalau Anda lalai juga bisa melalui proses pemeriksaan. Ya. PPN tercantum dalam faktur pajak dan dokumen tertentu yang berkedudukan dipersamakan dengan faktur pajak untuk masa pajak sebelum PKP merupakan faktur dapat dikreditkan. Artinya gini, nah, misalnya ada yang sangat rapi nih ya, semua transaksi dia simpan dan rapi, sehingga walaupun harus saja PKP, dia nggak PKP, tapi faktur pajak kan dia simpan.
Nah, bukan berarti dia nanti bisa pakai, oh Pak, Ibu, kalau saya kreditin, saya bisa dapat angka di atas 1%. Ya nggak bisa. Pajak sudah tentukan pakai DIM, ya, pakai pedoman 80%. Walaupun sebenarnya kalau Anda kumpulkan mungkin di atas 1%. Kalau Anda rapi dan memang barang Anda jual itu untungnya tipis, ya. Nah, itu bisa. Tapi dengan pasal 65 ayat 65 ayat 6 maka itu gugur, ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya kutip contoh kasus sampiran 17 halaman 213 di PMK 18. PT IJK merupakan badan usaha bergerak di bidang perdagangan garmen. Kalau garmen itu barang kena pajak. Jadi kalau dia sudah mencapai batas 4,8 ya wajib PKP. Selama tahun 19, PT IJK membuka total 4,5 M. Nah, tahun 19 4,5 M. Sehingga PT IJK belum wajib PKP. Kalau mau PKP silakan, tapi nggak wajib, ya. Nah, kemudian kita lihat objek tahun 2020. PT IJK membukukan total perdana bruto tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 7 Mei 2020 sebesar 4,8 M. Nah, sehingga PT IJK seharusnya sudah melaporkan usahanya untuk dikumpulkan sebagai PKP paling lambat tanggal 30 Juni 2020. Ya, nah, tahu dari mana? Ya, anggaplah dia ada bikin catatan dari info saya direkap, ya. Harusnya tanggal 7 Mei itu pas. Udah 4,4 M, harusnya perusahaan ini, PT IJK, sudah isi form mengajukan PKP paling lambat tanggal 30 Juni. Jadi dikasih waktu 1 bulan lebih, ya, karena 7 Mei ke akhir 31 Mei itu 24 hari plus lagi 1 bulan. Nah, tapi dia tidak, ya. Dia baru melakukan PKP sebagai PKP itu tanggal 19 Oktober 2020. Jadi lalainya cukup lama, ya. Ada jeda harusnya 30 Juni ke 19 Oktober itu ada 4 bulanan, ya, 3 bulan lebih, ya. Nah, lalu, ya, pada tanggal 18 Desember 2022 KPP Pratama OPQ melakukan penulisan pajak terhadap PT IJK untuk masa pajak Januari sampai Desember 2020. Nah, ternyata kantor pajak dapat data diuji untuk kewajiban pajak tahun 2020. Dan kita tahu sudah ada kelalaian di sini, ada potensi temuan, ya, karena harusnya PKP 30 Juni, baru PKP 19 Oktober 2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemeriksa menemukan data sebagai berikut. Jadi pemeriksa minta semua invoice dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, peredam bruto PT IJK tahun 2020 sebesar 10 M, ya. Penyerahan garmen sejak PT IJK dikuas sebagai PKP, nah dia kan ber-PKP 9 Oktober, ya, sampai dengan 31 Desember itu 1,7 M. Penyerahan garmen PT IJK untuk periode PJK seharusnya dikeluarkan PKP, yakni tanggal, nah, yang mulai hitung sanksinya itu mulai tanggal 30 Juni, ya, 30 Juni sampai 18 Oktober, yaitu 2,5 M. Nah, data ini saya simulasikan, saya susun ulang supaya Anda tahu 10 M dari mana. 1 Januari sampai 7 Mei 4,4 M itu sudah soal, ya. 30 Juni sampai 4 Oktober sudah soal juga. 19 Oktober sampai 1,7 M sudah soal. Nah, berarti jeda waktunya itu adalah selisihnya, karena totalnya 10 M. Jadi, 8 Mei sampai 29 Juni itu adalah hasil hitungan dari 10 M kurang 1,7 M, 2,5 M, 4,4 M. Jadi 1 miliar. Oke. Hitunglah jumlah PPN yang kurang bayar. Berapa sanksi PPN yang harus ditanggung, ya, dengan Undang-Undang Ciptaker ini. Nah, pembahasan pajak keluaran yang selesai dipungut. Nah, disinilah enaknya, ya. Dulu pemahaman banyak di lapangan yang salah paham, ya. Nah, di aturan dulu memang sebelum Ciptaker ini memang agak abu-abu, ya. Tidak ada contoh soal yang jelas, ya. Apakah hitungnya itu dari total kurang 4,8 atau ada jeda waktu. Nah, kalau ini enak, clear, ada jeda waktu. Jadi objek 8 Mei sampai 39 Juni itu masih diampuni, yang nggak kena hitung. Dulu pemahaman kita bisa beda-beda tuh. Ada yang menganggap, ya dihitunglah. Ini baru dapat kalau kamu ngaju ke PKP. Kalau kamu nggak ngaju ke PKP, ya termasuk itu, ya. Jadi kita bahas dengan cara yang clear ini adalah dikenakan sanksi itu cuma 2,5 M. Yang 1 M itu selamat, ya. Kalau dulu bisa aja kena karena pemahamannya masih bisa abu-abu.
Berarti 2,5 M kali 10%, salsa pungut 250 juta, PM yang dapat dikreditkan 80%, ya, dari 10 juta itu sama dengan 200 juta, jadi kurang bayar cuma 50 juta. Ya. Nah, kalau dengan cara dulu tidak ada 80%, nah itu pengusaha bonyok tuh, ya. 250 juta harus bayar full. Karena nggak ada yang bisa dikreditkan. Anda bayangkan, Anda diselamatkan undang-undang ini sebesar 200 juta. Sangat membantu, ya. Nah, kesimpulan, atau cara cepat boleh juga, ya kalau cara cepat itu 2% dari omset lah. Nah, 2,5 M kali 2% sama dengan 50 juta. Kesimpulannya, ya yang penting untuk kita tahu, start pemungutan menurut undang-undang itu dimulai tanggal akhir bulan berikutnya. Selama ini, ya, selama ini banyak yang keliru memahami, ya, dianggap mulai dari sejak 4,8 ke atas itu. Ya, misalnya, omset tanggal 1 Januari 2020 sampai 18 Oktober 2020 itu 8,3 M. Ya, ini tambah ini 8,3 M. Dikurangi PTKP, batas PTKP 4,8 M. Jadi yang dikasih sanksi itu 3,5 M. Nah, dulu itu banyak memahami, hitungnya 3, M. Kali 10%, bayar 350 juta. Ya. Nah, selisih 1 M itu merupakan omset tanggal 8 Mei sampai 29 Juni. Ya. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa untuk memahami peraturan perpajakan lebih baik. Terima kasih.